Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khaironi dari semester 6 ruang 3 Akidah Akhlak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya, model kontemporer Al-Quran. Media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian, menurut National Education mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Macam-macam media pembelajaran Quran hadis ialah media grafis yang terdiri dari foto dan sketsa. Yang kedua, teks. Yang ketiga, audio. Yang keempat, grafis. Yang kelima, animasi. Dan yang keenam, video. Baiknya, selanjutnya, resumen selanjutnya, hadis. Hadis. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Perkembangan ilmu hadis. Pada dasarnya, hampir semua kajian keislaman sentral yang ada saat ini, embrionya telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuknya masih sangat sederhana dan tidak tersusun secara sistematis seperti masa sekarang ini. Masa keemasan ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal abad ketiga Hijriah. Sayangnya perkembangan itu masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang bisa diterima dan hadis yang tertolak. Secara umum yang menjadi ciri khas kajian ilmu hadis pada abad-abad awal, khususnya masa Asy-Syafi'i, ilmu hadis dijadikan sebagai alat untuk memilih antara hadis yang sahih dan yang saqim. Yang kedua, ilmu hadis merupakan alat bantu dalam memahami hadis. Yang ketiga, makanter, serangan yang dilancarkan kalangan mungkir al-sunnah, meskipun pada masa-masa ini belum cukup populer. Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman sekitar 6 abad, pada abad 13 sampai 19 Hijriah. Namun kembalinya menggeliat pada saat seorang orientalis Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahirannya Hungaria, yang hidup antara 1850 sampai 1921 Masehi. Corak hadis kontemporer. Selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, realisasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan resume saya, yakni model studi hukum ijtihad kontemporer. Ijtihad. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jurnal studi Islam harus dimiliki bagi seorang mujtahid, seperti yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, namun karena dukungan sarana yang memadai dan literatur yang lengkap, sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Yang selanjutnya, modernisasi dan aliran modern dalam Islam. Kata modernisme artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Lahirnya pemikir modern dalam Islam sekurang-kurangnya pada abad ke-19 Masehi. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran atau gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat institusi lama yang
sebagai agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern. Pemikir modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Akibat serangan Hulagu yang meluluh lantakan bangunan, peradaban Islam yang pada waktu itu merupakan markusar pada dunia. Aliran modern abad 19, yakni ada dua, aliran Wahabiyah dan aliran Ahmadiyah. Nama Endang Sari, NIM 180011660, MK, Studi Agama, dosen pengampun Sepri Kanadi Japar Yazid MPD, ruang 3 Hondak semester 6 jurusan Akidah. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil peringkasan saya dari beberapa materi, yaitu 1. Model kontemporer Al-Quran, yang kedua model hadis kontemporer, yang ketiga model studi hukum jihad kontemporer, dan yang keempat tentang modernisasi dan aliran modern dalam Islam. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu model kontemporer Al-Quran. Media. Penilaian merupakan suatu pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Sedangkan kegunaan media penyampaian materi pembelajaran adalah sebagai proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak menonton dan tidak membosankan. Efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan proses belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat membutuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar, mengubah peranan guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Macam-macam media pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah satu media grafis, yang terdiri dari produktif. Macam-macam media pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah yang pertama media grafis yang terdiri dari gambar, foto, dan sketsa. Sedang yang kedua teks, yang ketiga audio, yang keempat grafik, yang kelima animasi, dan keenam video. Materi kedua, model hadis kontemporer. Perkembangan ilmu hadis mencapai masa ke masa melalui abad ketiga Hijriyah dengan ulama yang terkenal di masanya, yaitu Imam Al-Syafi'i, Al-Rahmarmuzi, Al-Khatib, Al-Kitab Al-Baqdi, dan Ibnu Soleh. Corak kajian hadis kontemporer yaitu kritik hadis, sanad dan matan, takjil hadis, metodologi tahmul hadis. Nabi Muhammad adalah simbol dari sifat kemanusiaan yang sempurna. Mengkaji tentang Nabi tidak akan lepas dari kesejahteraan. Hal ini sulit dihindari karena terjadi kesengajaan zaman yang begitu panjang antara Nabi dengan kita. Disinilah peranan sejarah orang yang sangat urgen yang akan begitu panjang antara Nabi dengan memberikan data atau bukti story yang bisa diinterpretasikan lebih jauh tentang perjalanan hidup Nabi. Maka materi ketiga yaitu studi hukum jihad kontemporer. Pembahasan makna pada zaman kita sering ini lebih butuh lagi kepada jihad bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat. Oleh sebab itu adalah suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini untuk selalu membuka kembali pintu jihad. Seperti kaidah fikih, perubahan hukum tergantung perubahan waktu atau perubahan fatwa tergantung pada perubahan zaman. Kaidah tersebut menjadi semacam petunjuk yang memungkinkan orang untuk mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak kaku, elastis, dan akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Kaidah ini juga merupakan bukti dari kesadaran para juris Islam klasik bahwa kebenaran sebuah hukum tidak semata-mata diukir sejauh mana bisa berkorespondasi dengan teks-teks suci, tapi juga harus berkonsentrasi dengan realitas yang harus berubah. Tentang materi kembali tentang modernisasi dan aliran modern dalam Islam. Modernisasi
modernisasi Islam adalah upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk mensesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung. Latar belakang lahirnya modernisasi Islam dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya imperialisme Barat dan kontak dengan modernisasi Barat. Sedangkan faktor internal diantaranya mundurnya pemikiran Islam dan tercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur lain. Aliran modern Islam muncul dari kalangan modernisasi yang ingin menerapkan penafsiran Al-Quran secara bebas dengan pemikiran modern mengikuti perkembangan masa tanpa lagi ikut konstruksi ajaran ulama terdahulu yang dianggap keliru cara peribatannya yang cenderung sufisme. Saya Dita Oktaria dari Ruang Akidah Akhlak semester 6. Di sini saya akan menjelaskan 4 judul makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi agama. Dosen pembimbing yaitu Ustadz Sefri Kanci Ja'far Yazid MPD. Baiklah, langsung saja judul makalah yang pertama yaitu model kontemporer Al-Quran. Kegunaan media penyampaian materi pembelajaran adalah sebagai proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Menciptakan suasana belajar menjadi hidup, tidak monoton dan tidak membosankan, efisien dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Macam-macam media pembelajaran Quran Hadis adalah yang pertama itu media grafis yang terdiri dari gambar atau foto dan sketsa. Yang kedua teks, 3 audio, 4 grafik, 5 animasi, dan 6 video. Selanjutnya yang kedua model hadis kontemporer. Selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Munculnya kajian ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa penyebaran hadis tidak hanya dilakukan melalui lisan namun juga melalui tulisan. Memang pada masa sebelumnya banyak kalangan yang menganggap bahwa hadis itu tersebar hanya melalui lisan. Hal ini tidak lepas karena adanya sighah tahammul hadis yang menunjukkan transmisi hadis seolah hanya dilakukan dengan lisan, misalnya kata-kata akhbarana, hadatsana, dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa transmisi hadis itu dilakukan dengan lisan atau oral transmission. Yang ketiga, model studi hukum atau ijtihad kontemporer. Itu dibutuhkan di setiap zaman. Maka pada zaman kita sekarang ini lebih butuh lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat. Oleh sebab itu, adalah suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini untuk selalu membuka kembali pintu ijtihad. Seperti kaidah fikih, perubahan hukum tergantung perubahan waktu atau perubahan fatwa tergantung pada perubahan zaman. Kaidah tersebut menjadi semacam petunjuk yang memungkinkan orang untuk mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak kaku, elastis, dan akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Kaidah ini juga merupakan bukti dari kesadaran para juris Islam klasik bahwa kebenaran sebuah hukum tidak semata-mata diukur sejauh mana bisa berkorespondensi dengan teks suci, tapi juga harus berkorespondensi dengan realitas yang harus berubah. Baiklah, sekarang yang terakhir, Islam dan tantangan modernitas dan aliran modern dalam Islam. Modernisasi Islam adalah upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung. Latar belakang lahirnya modernisasi Islam dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.
Aliran modern Islam muncul dari kalangan modernis yang ingin menerapkan penafsiran Al-Quran secara bebas dengan pemikiran modern mengikuti perkembangan masa tanpa lagi ikut konstruksi ajaran ulama terdahulu yang dianggap keliru cara peribadatan yang cenderung sufisme. Yaitu Al-Syafi'i yang terkenal dengan kitabnya Al-Risalah. Dari pemotretan di atas secara umum yang menjadi ciri khas kajian ilmu hadis dan pada abad-abad awal khususnya masa Al-Syafi'i, satu hadis dijadikan sebagai alat untuk memilah antara hadis yang sahih dengan yang sakim. Dua, ilmu hadis merupakan alat bantu dalam memahami hadis, dan tiga, mengkanter serangan yang dilancarkan kalangan munkir as-sunnah meskipun pada masa-masa ini belum cukup populer. C. Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman selama 6 abad 13 sampai 19 Hijriah. Namun kembali mengeliat pada saat seorang orientalis Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahiran Hungaria, yang hidup antara tahun 1850 sampai 1921 Masehi, mengoncangkan dunia penelitian hadis dengan menerbitkan sebuah buku berjudul Studi Islam. D. Corak hadis kontemporer. Selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis tahammul al-hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Makalah selanjutnya, model studi hukum ijtihad kontemporer, disusun oleh Nadia dan Tanzania Siti Fatimah. A. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum, di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. B. Jurnal studi Islam harus dimiliki bagi seorang mujtahid. Seperti yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, namun justru sebaliknya. Dalam kondisi sekarang ini, syarat tersebut mudah dicapai karena dukungan sarana yang memadai dan literatur yang lengkap, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. C. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam menunjang pengembangan hukum Islam. Salah satu prospeknya yang pertama adalah memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya. Prospek yang kedua adalah memberikan peluang berijtihad bagi ulama-ulama dewasa ini. Prospek yang ketiga adalah memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini. Prospek yang keempat adalah menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam. 1. Memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya. 2. Memberikan peluang berijtihad bagi ulama dewasa ini. 3. Tentang pelaksanaan ijtihad kontemporer atau ijtihad dewasa ini. 4. Tarjih. Kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam, modernis dan aliran modern dalam Islam, disusun oleh Pandri Tuti Alawiyah dan Vini Alpionita. A. Islam modernisasi. 1. Pengertian modernisme Islam. Kata modernitas, modernisme, modern menurut KBBI artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.
Dua, lahirnya pemikiran modern dalam Islam. Sekurang-kurangnya sejak abad ke-19 Masehi, pemikiran modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya kehilafaan Bani Abbasiyah di Baghdad pada 1258 Masehi akibat serangan Hulagu yang meluluhlantahkan bangunan peradaban Islam yang pada waktu itu merupakan mercusuar peradaban dunia. A. Faktor eksternal. 1. Imperialisme Barat. 2. Kontak dengan modernisme Barat. B. Faktor internal. 1. Kemunduran pemikiran Islam. 2. Bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. B. Aliran-aliran modern abad ke-19. 1. Wahabiyah. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab, lahir di Najd tahun 1111 Hijriah atau 1699 Masehi. A. Ajaran dan pemikirannya serta penyebarannya. 1. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Orang yang mencari ampunan selain Allah. 3. Termasuk dalam perbuatan musyrik memberikan pengantar kata dalam sholat terhadap nama-nama nabi-nabi atau wali atau malaikat seperti Sayyidina Muhammad. 4. Termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah atau ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata-mata. 5. Termasuk kufur dan ilhad juga mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Al-Quran dengan jalan takwil. 6. Dilarang memakai buah tasbih dan dalam mengucap nama. Saya Lupi Lestari Hoprani dari Ruang 3 Kontak Akidah Akhlak akan memaparkan hasil ringkasan saya dari makalah teman saya, yaitu tentang model kontemporer Al-Quran, model kontemporer hadis, model kontemporer ijtihad, kemudian modernisasi atau aliran-aliran dalam Islam. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ustadz Syafri Kanci Ja'far Yazid, MPD, yang telah membimbing saya di semester 6 ini pada mata kuliah studi agama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, langsung pada poin pertama, yaitu tentang model kontemporer Al-Quran. Model kontemporer Al-Quran itu dibagi 3 era, yaitu yang pertama pada era atau pada tafsir di era formatif, kemudian era afirmatif dan era reformatif. Di sini dijelaskan bahwasanya tafsir di era formatif yaitu dimulai sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih abad kedua Hijriah. Dalam era ini sering disebut sebagai nalar kuasi kritis. Yang dimaksud di sini adalah cara berpikir yang kurang memaksimalkan penggunaan rasio atau pemikiran atau ro'yun. Dalam menafsirkan Al-Quran juga belum mengemukakan budaya kritisisme. Dan Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab. Oleh karena itu pada umumnya orang-orang Arab mengerti dan memahami dengan mudah. Akan tetapi para sahabat mempunyai tingkatan pengetahuan dan kecerdasan yang berbeda-beda di dalam Al-Quran untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Jadi tafsir di era ini itu sudah jelas. Di era formatif ini cenderung menggunakan metode periwayatan, simbol-simbol tokoh, menghindari rasio atau pemikiran, dan meminimnya budaya kritisisme dalam menafsirkan Al-Quran, serta pengetahuan riwayat-riwayat istilahiyat atau yang tidak jelas kebenarannya. Yang kedua masuk pada tafsir era afirmatif, yaitu di sini disebut sebagai berbasis pada nalar ideologis. Pada era ini agama Islam telah menyebar keluar jazirah Arab. Di sana bertemu dengan kebudayaan lama yang sudah maju. Sejak itulah jadi era afirmatif ini penafsiran Al-Quran lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, mazhab atau ideologi keilmuan.
sehingga Al-Quran sering diberlakukan sekedar legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Para mufasir pada era ini pada umumnya sudah diselimuti oleh jaket ideologi atau pemikiran tertentu sebelum mereka menafsirkan Al-Quran. Akibat Al-Quran cenderung ditafsirkan menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan kepentingan subjek. Langsung masuk kepada era reformatif, yaitu era ini dimulai sejak abad ke-19 Masehi, yaitu sejarah penafsiran pada masa ini adalah era reformatif yang berbasis pada nalar kritis dan bertujuan transformatif. Era ini dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Said Ahmad Khan dengan karya tafsirnya Tafhim Al-Quran dan Muhammad Abduh dengan karya tafsirnya Al-Manar, yang terpanggil melakukan kritis terhadap produk-produk penafsiran para ulama terdahulu yang dianggap lagi sudah tidak relevan. Kemudian langsung masuk pada poin kedua yaitu model hadis kontemporer. Dalam hal ini menjelaskan tentang cara pembelajaran hadis kontemporer, yaitu corak hadis kontemporer selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis atau tahammul al-hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer, yang mana munculnya kajian ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa penyebaran hadis tidak hanya dari lisan, yaitu juga merupakan dari tulisan. Memang pada masa-masa sebelumnya banyak kalangan yang menganggap bahwa hadis ini tersebar hanya melalui lisan. Hal ini tidak lepas karena adanya sigoh-sigoh tahammul al-hadis, yaitu yang menunjukkan transmisi hadis seolah-olah hanya dilakukan dengan lisan. Misalnya kata-kata akhbarona, hadatsana, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa transmisi hadis ini dilakukan dengan lisan atau oral transmission. Selanjutnya masuk poin ketiga, yaitu tentang modal studi hukum atau ijtihad kontemporer. Ijtihad, kita ketahui bahwasanya sebelumnya ijtihad adalah sebuah kesepakatan para ulama Nabi para sahabat Nabi dengan menentukan ketentuan atau hukum yang baik setelah wafatnya Nabi SAW. Dan pokok dari hasil ijtihad mereka ini masih dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau yaitu di sini terdapat berbagai metode atau macam-macam yang digunakan dalam ijtihad kontemporer, yaitu yang pertama adalah ijtihad selektif, yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat lain. Ini bukan hanya berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan tergolong dalam kategori ijtihad. Selanjutnya masuk penjelasan kedua, yaitu ijtihad kreatif atau insya'i, mengambil hukum baru dalam permasalahan yang tidak digagas oleh ulama terdahulu, baik masalah itu lama ataupun baru. Dalam ijtihad seperti ini biasanya yang terjadi kendala bagi para mujtahid adalah terjadinya ikhtilaf atau perselisihan. Selanjutnya adalah ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i ini adalah dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapat dalam satu problematika yang dilakukan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dan satu forum musyawarah untuk membahas fenomena yang aktual yang terjadi. Salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang, di mana sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad, adalah mencari orang-orang yang mampu yaitu ijtihad jama'i atau meliputi dua hal. Yang pertama, ijtihad dalam upaya memecahkan satu hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua itu ijtihad untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan manusia universal sebagai spirit ajaran Islam. Lanjut masuk modernisasi dan aliran modern dalam Islam, yaitu
Yang pertama, modernisasi dalam Islam sekurang-kurangnya sejak abad ke-19, yaitu pemikiran modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian kepada kebangkitan Islam. Setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi modern Islam itu datang semenjak abad ke-19, yaitu semenjak jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Hulagu. Kemudian mereka ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu terjadi yaitu Barat akibat di kolonialisme Barat terjadi akibat disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam terjadi jauh sebelum kehancuran peradaban umat Islam pada pertengahan abad ke-13. Yaitu faktor internalnya karena kemunduran pemikiran Islam terjadi semenjak ditutupnya pintu ijtihad karena pertikaian yang terjadi antara sesama umat Islam adalah masalah khalifah yang perbatasan mazhab fikih dan dengan pembatasan mazhab fikih pada imam yang 4, yaitu mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Kemudian masuk pada aliran-aliran modern abad ke-19, yaitu yang pertama adalah aliran Wahabiyah. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di Najd tahun 1111 Hijriah atau 1699 Masehi. Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain, dan di antara negara yang pernah dia singgahi adalah Baghdad, Iran, India, dan Syam. Kemudian pada tahun 1125 Hijriah, dia terpengaruh oleh seorang orientase Inggris bernama Mr. Hemper yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran baru. Jadi bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan aliran Wahabi. Selanjutnya aliran kedua yaitu aliran Ahmadiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia lahir di Qadian, Punjab, India pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1908. Menurut satu riwayat, leluhur berasal dari Mongolia. Pada tahun 1889 Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan bahwa dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan, menunjukkan sebagai Al-Mahdi atau Al-Maudu'i, artinya Imam Mahdi yang dijanjikan, agar masyarakat berbaiat kepadanya. Adapun isi baiatnya ialah keyakinan atas ikrar untuk menjauhi berbuat syirik, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, taat ajaran Al-Quran, bersikap sopan santun, dan lain sebagainya. Jadi inilah penjelasan dari saya atau pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideologi atau pemikiran tertentu sebelum mereka menafsirkan Al-Quran. Akibat Al-Quran cenderung ditafsirkan menjadi objek kepentingan sesaat untuk membela kepentingan objek, untuk membela kepentingan subjek. Langsung masuk kepada era reformatif, yaitu era ini dimulai sejak abad ke-19 Masehi, yaitu sejarah penafsiran pada masa ini adalah era reformatif yang berbasis pada nalar kritis dan bertujuan transformatif. Era ini dimulai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Said Ahmad Khan dengan karya tafsirnya Tafhim Al-Quran dan Muhammad Abdu dengan karya tafsirnya Al-Manar, yang terpanggil melakukan kritis terhadap produk-produk penafsiran para ulama terdahulu yang dianggap lagi sudah tidak relevan. Kemudian langsung masuk pada poin kedua yaitu model hadis kontemporer. Dalam hal ini menjelaskan tentang cara pembelajaran hadis kontemporer, yaitu corak hadis kontemporer selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis atau tahammul al-hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer, yang mana munculnya kajian ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa penyebaran hadis tidak hanya dari lisan, yaitu juga merupakan dari tulisan.
Memang pada masa-masa sebelumnya banyak kalangan yang menganggap bahwa hadis ini tersebar hanya melalui lisan. Hal ini tidak lepas karena adanya sigoh-sigoh tahammul al-hadis, yaitu yang menunjukkan transmisi hadis seolah-olah hanya dilakukan dengan lisan. Misalnya kata-kata akhbarona, hadatsana, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa transmisi hadis ini dilakukan dengan lisan, atau oral transmission. Selanjutnya masuk poin ketiga, yaitu tentang modal studi hukum atau ijtihad kontemporer. Ijtihad, kita ketahui bahwasanya sebelumnya ijtihad adalah sebuah kesepakatan para ulama Nabi para sahabat Nabi dengan menentukan ketentuan atau hukum yang baik setelah wafatnya Nabi SAW. Dan pokok dari hasil ijtihad mereka ini masih dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau yaitu di sini terdapat berbagai metode atau macam-macam yang digunakan dalam ijtihad kontemporer, yaitu yang pertama adalah ijtihad selektif, yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk selektif, yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat lain. Ini bukan hanya berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan tergolong dalam kategori ijtihad. Selanjutnya masuk penjelasan kedua, yaitu ijtihad kreatif atau insya'i, mengambil hukum baru dalam permasalahan yang tidak digagas oleh ulama terdahulu, baik masalah itu lama ataupun baru. Dalam ijtihad seperti ini biasanya yang terjadi kendala bagi para mujtahid adalah terjadinya ikhtilaf atau perselisihan. Selanjutnya adalah ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i ini adalah dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapat dalam satu problematika yang dilakukan mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dan satu forum musyawarah untuk membahas fenomena yang aktual yang terjadi. Salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang, di mana sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad, adalah mencari orang-orang yang mampu yaitu ijtihad jama'i atau meliputi dua hal. Yang pertama, ijtihad dalam upaya memecahkan satu hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua itu ijtihad untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan manusia universal sebagai spirit ajaran Islam. Lanjut masuk modernisasi dan aliran modern dalam Islam, yaitu yang pertama, modernisasi dalam Islam sekurang-kurangnya sejak abad ke-19, yaitu pemikiran modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian kepada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi modern Islam itu datang semenjak abad ke-19, yaitu semenjak jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Hulagu. Kemudian mereka ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu terjadi yaitu Barat akibat di kolonialisme Barat terjadi akibat disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam terjadi jauh sebelum kehancuran peradaban umat Islam. Nama saya Dewi Indriani, NIM saya 170011572. Hasil resum pertama, model kontemporer Al-Quran. Pengertian media. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Kegunaan media. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup. Yang C, macam-macam media pembelajaran kontemporer. Ada 6. Yang pertama, media grafis.
teks, audio, grafik, animasi, dan video. Hasil resum yang kedua adalah model hadis dan kontemporer. A. Hadis didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan ilmu hadis dalam sudut pandang ini secara praktis ilmu hadis sesungguhnya sudah dikenal semenjak Nabi masih hidup. Tentu saja cakupan kajiannya masih sangat terbatas karena semua kesulitan yang dihadapi para sahabat dengan mudah dapat berpulang langsung kepada Nabi untuk dilakukan klarifikasinya. Masa keemasan ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal-awal abad ketiga Hijriyah. Sayangnya perkembangan masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang bisa diterima. Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman sekitar 6 abad. Namun, demikian menggeliat pada saat seorang orientasi Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahirannya Hungaria yang hidup antara tahun 1850 sampai 1921 Masehi. Corak hadis kontemporer. Corak lain dari kajian hadis kontemporer munculnya kajian ini disebabkan karena ada Tanzania Siti Fatima. Di sini saya akan membacakan hasil resum saya. Yang pertama yaitu model kontemporer Al-Quran. A. Pengertian media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. B. Kegunaan media, yaitu 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. C. Macam-macam media pembelajaran Quran hadis. Ada beberapa jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam pengajaran Quran hadis, yaitu media grafis, teks, audio, grafik, animasi, dan video. Yang kedua, model hadis kontemporer. A. Hadis. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-ghadim atau sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-akbar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Perkembangan ilmu hadis. Pada dasarnya, hampir semua kajian keislaman sentral yang ada saat ini embrionya telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuknya masih sangat sederhana dan tidak tersusun secara sistematis. B. Masa keemasan ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal-awal abad ketiga Hijriah. Sayangnya perkembangan itu masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang bisa diterima atau al-maqbul dan hadis yang bertolak atau al-mardud. Karenanya, pembahasan seputar periwayatan atau al-rawi dan hadis yang diriwayatkan atau al-marwi selalu diacu berdasarkan sudut pandang itu. Perkembangan ini berupa pembukuan yang sesungguhnya tidak lepas dari perkembangan yang terjadi pada pembukuan matan hadis yang merupakan proyek Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada perkembangan selanjutnya, ilmu hadis sudah terpisah dengan disiplin ilmu yang lain. Begitu pula dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain sudah berdiri sendiri dan tidak tercampur dengan disiplin ilmu yang lain.
Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman sekitar 6 abad, yaitu pada abad 13 sampai 19 Hijriah. Namun, kembali menggeliat pada saat seorang orientalis Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahiran Hungaria yang hidup antara tahun 1850 sampai 1921 Masehi, menggoncangkan dunia penelitian hadis dengan menerbitkan sebuah buku berjudul Muhammad Denis Student, yaitu Studi Islam. Dalam buku ini, ia menolak kriteria dan persyaratan otentisitas hadis seperti yang telah ditetapkan ulama-ulama hadis terdahulu. Ia juga membahas sebuah metode baru untuk menentukan valid tidaknya sebuah hadis yang lebih menitik beratkan pada metode kritik matan. Corak hadis kontemporer. Selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis atau tahammul al-hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Corak lain yang tentunya tidak bisa dikesampingkan yaitu metode takhrij hadis. Corak ini menjadi corak yang paling unik dari seluruh ciri kajian hadis kontemporer. Selanjutnya, model studi hukum ijtihad kontemporer. Ijtihad. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jurnal studi Islam harus dimiliki bagi seorang mujtahid, seorang yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu itu. Bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, namun justru sebalik. Dalam kondisi sekarang ini, cara-cara tersebut mudah dicapai karena dukungan sarana yang memadai dan literatur yang lengkap, sehingga kemudahan bagi siapa saja untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Untuk itulah Yusuf Al-Qaradawi ingin mengembangkan ijtihad kontemporer untuk menunjang pengembangan hukum Islam yang bisa menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat. Yang terakhir yaitu modernisasi dan aliran modern dalam Islam. Kata modernisme artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Lahirnya kata modern dalam Islam sekurang-kurangnya sejak abad ke-19 Masehi. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan modern. Pemikir modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Serangan Hulagu yang meluluh lantakan bangunan peradaban Islam yang pada waktu itu merupakan mercusuar peradaban dunia. Aliran-aliran modern pada abad 19 yaitu Wahabiyah dan Wabarakatuh. Saya Gita Oktaviani, saya dari semester 6 jurusan Akidah Akhlak. Di sini saya akan memaparkan materi rangkuman dari pelajaran Ustaz Sefri. Kita masuk kepada makalah yang pertama. Makalah pertama adalah model kontemporer Al-Quran. Pengertian media. Media adalah salah satu alat untuk membantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pemikiran, perhatian, kemampuan, dan juga keterampilan pelajar untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Ada 8 kegunaan media, saya sebutkan 5 saja. Yang pertama adalah menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, memperoleh pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, efisiensi waktu dan tenaga. 5, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
Lanjut ke macam-macam media pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah media grafis seperti gambar dan foto dan sketsa. Kedua adalah teks. Ketiga adalah audio. Keempat adalah grafik. Kelima adalah animasi. Dan keenam adalah visio. Lanjut kepada makalah kita yang kedua, yang adalah model hadis kontemporer. Pada masa keemasan ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal abad ketiga Hijriah. Sayangnya perkembangan ini masih berkutat pada upaya penyesuaian hadis yang bisa diterima dua hadis yang karena pembahasan seperti riwayat al-rawi. Ulama hadis terkenal pada saat itu adalah Asy-Syafi'i, terkenal dengan kitabnya Ar-Risalah. Perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya adalah selain kritik hadis yang menjadi corak dan utama ujian hadis kontemporer, rasional istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Memang ada masa-masa sebelumnya banyak kalangan yang menganggap bahwa hadis itu tersebar hanya melalui lisan. Hal ini tidak lepas karena adanya singgah tabloid hadis yang menunjukkan transmisi hadis seolah-olah hanya dilakukan dengan lisan, misalnya kata-kata akbarana. Ke makalah yang nomor 3, model hukum studi ijtihad kontemporer. Pada istijhad pertama, seorang melakukan istijhad terhadap berlangsung dengan nas, sedangkan pada istijhad kedua, ia melakukan dengan kenyataan subjek dan objek hukum. Ada kalanya hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan istijhad langsung pada nas itu tidak bisa diterapkan pada subjek dan atau objek hukum, karena jika hukum itu diterapkan akan berdampak negatif yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan yang ingin dicapai atau digapai dari pemahaman hukum yang dihasilkan ijtihad kontemporer berhadapan dengan suatu kemudaratan atau kemaslahatan yang kualitasnya lebih besar dari kemaslahatan yang akan dicapai. Pemandangan Yusuf Al-Qaradawi yang menunjuk pengembangan hukum Islam secara konkret, dia memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan mengembangkan ijtihad di zaman sekarang. Ini tidak sulit untuk dilaksanakan karena sarana prasarana yang dibutuhkan diterbitkan dan mudah dapat di berbagai perpustakaan maupun dalam bentuk aplikasi teknologi. Tarjih pada masa dulu adalah pada masa kemunduran Islam. Tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern mazhab tertentu seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, tarjih berarti menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam mazhab, baik beraliran Sunni ataupun tidak. Jadi sifatnya lintas mazhab. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah Islam dan tantangan modernitas aliran modern dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian modernis Islam. Kata modernitas berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya sikap dan cara berpikiran serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern yang dilaksanakan dikenal di Indonesia itu dari bahasa asing yang adalah modernization yang artinya terbaru atau mutakhir. Faktor internal pada aliran modern abad 19 itu ada Wahabiyah. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1699 Masehi. Pemikirannya serta penyebarannya. Pertama, penyembahan kepada Allah adalah salah dan siapa pembuatan ini akan dibunuh. Kedua, orang yang mencari ampunan selain Allah dengan mengunjungi kuburan atau orang-orang soleh termasuk golongan musyrikin. Ketiga, termasuk dalam perbuatan musyrik memberi pengantar kata dalam salat terhadap nama-nama nabi atau nama-nama rasul. Keempat, termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah. Kelima, termasuk kufur dan ilhad juga mengingkari qadar dalam sebuah perbuatan dan penafsiran Al-Quran. Gerakan ini dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dia dilahirkan di Kadian, Punjab, India pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1908. Modernisasi Islam adalah upaya untuk menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi berlangsung latar belakang akhirnya modernisasi Islam dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor